belajar sopan santun. Ada sebuah cerita ketika seorang ibu mengajari anaknya untuk sopan santun. Jadi anak kecil ini didoktrin oleh ibunya, "Nak, kalau kamu mau pipis lalu ada tamu di depan orang-orang, jangan bilang pipis ya nak, itu tidak baik. Kalau kamu mau pipis, kamu bilang, Mama mau nyanyi, itu artinya pipis. Nanti saya antar ke kamar kecil, kamar mandi, setelah itu kemudian kamu pipis." Sehingga orang semuanya tidak tahu kalau kamu pipis, itu namanya sopan. Teman-teman sekalian, akhirnya budaya itu, doktrin itu masuk ke dalam diri anak itu. Jadi setiap kali dia mau pipis, dia akan bilang, Mama mau nyanyi. Lalu mamanya tahu kalau dia mau pipis dan harus diantar ke belakang. Itu menjadi budaya. Setiap mau pipis, dia pasti bilang, Mama aku mau nyanyi. Lalu ibunya ngerti dan kemudian diantar ke kamar mandi untuk pipis. Suatu ketika anak ini diajak pergi ke rumah neneknya. Neneknya tidak tahu bahwa kalau nyanyi itu sama dengan pipis. Dia senang sekali cucunya datang ke rumahnya, tapi dia tidak tahu kalau pengajaran sopan santun dari ibunya itu nyanyi sama dengan pipis. Dia nggak tahu. Pada waktu malam dia ngomong sama cucunya ini, "Cuk, nanti malam nanti tidurnya sama Simbah ya, tidur di kamarnya Simbah. Asik pokoknya, nanti cerita dan sebagainya." Betul, akhirnya si cucu tadi tidur sama Simbahnya. Pada waktu tengah malam, sekitar jam 1, jam 2 malam, tiba-tiba anak ini mau pipis rasanya. Lalu ngomong sama Simbahnya, Mbah, mau nyanyi. Simbahnya tidak ngerti, nyanyi sama dengan pipis tidak ngerti. Lalu Simbahnya ngomong, Simbahnya bilang, Cuk, jangan nyanyi malam-malam, nyanyi pagi saja, jangan malam, ndak elok, nanti didengar tetangga tidak enak. Jadi nyanyinya besok pagi aja. Tapi cucunya bilang, Mbah, ndak kuat Mbah, sudah pengen nyanyi sekarang Mbah, ndak kuat. Simbahnya tetap ngomong, nah ini sudah malam, mosok jam 1, jam 2 mau nyanyi, nanti berbeki tonggo-tonggo, jangan nyanyi. Dia tetap ngomong, Mbah ndak kuat, pengen nyanyi. Akhirnya Simbahnya mengalah. Ya sudah, kalau kamu mau nyanyi ndak apa-apa, tapi pelan-pelan ya, nyanyinya pelan-pelan, di telinganya Simbah saja katanya. Lalu akhirnya si cucu itu nyanyi di telinganya Simbah. Wah, kopoh-kopoh. Teman-teman sekalian, menggambarkan supaya kita tidak berpikiran sempit. Kita mengajarkan nilai-nilai kepada anak-anak kita, atau keluarga kita, atau diri kita. Kita belajar tentang nilai-nilai yang kita yakini. Apakah itu budaya, adat, bahkan agama. Tidak salah dengan hal itu. Tetapi seringkali ketika pandangan Anda itu dikotak begitu rupa, tidak mau melihat pandangan yang dari luar, Anda sedang berpikir sempit. Kenapa? Karena diri Anda hanya dikotak oleh nilai-nilai dan pandangan yang Anda pahami saja. Ketika Anda keluar, di sana ada pandangan-pandangan lain yang tentu berbeda dan kadang-kadang berbenturan dengan pandangan-pandangan yang ada dalam diri Anda. Bukan kita mau kompromi dengan pandangan-pandangan yang dari luar, bukan. Tetapi belajar dan memahami apa-apa yang dari luar itu membuat kita lebih wise, lebih bijak. Sehingga kita tidak berpikiran sempit hanya karena pandangan-pandangan atau paradigma atau hanya sekedar budaya yang Anda yakini. Sehingga Anda lebih gampang menyalahkan orang, Anda lebih gampang mengkafirkan orang, karena Anda tertutup oleh pandangan sempit
yang ada di dalam diri Anda saja. Di dunia ini apa sih yang tidak berubah? Semuanya berubah. Yang tidak berubah itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi kalau Anda terbatas dalam kotak pandangan Anda dan tidak pernah belajar keluar, di luar berubah, men. Perubahan tidak terjadi setahun atau sebulan atau semenit, tetapi perubahan itu terjadi setiap detik. Paradigma kita terus dan selalu berkembang oleh perubahan itu. Sehingga kita punya paradigma sendiri. Oke, kita punya guidance atau pegangan sendiri. Ya, itu sebagai pegangan. Tetapi jangan lupa, di luar pun ada pandangan-pandangan yang begitu banyak, ilmu-ilmu yang begitu banyak. Tapi kalau engkau mengabaikannya, Anda akan kencing di mana-mana. Anda akan ditertawakan orang. Anda hanya menjadi hakim yang adil. Mungkin kita perlu belajar sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang bijak, dapat mensikapi, dapat bergaul, dapat bertoleransi, dapat belajar, dapat banyak hal. Dan hidup ini menjadi semakin indah karena Anda open-minded. Pikiran Anda terbuka, tidak sempit. Jadilah orang yang bijak.